Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ibu lihat pada cantik semua, pada ganteng semua. Selamat pagi ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. pagi, Bu. Sekarang Ibu bertemu lagi dengan kelas ya. Iya, Bu. Oke, iya. Sebelum dimulai saya mau absen dulu ya. Tadi Mas Yudi izin ke toilet ya. Nanti kalau misalkan yang Ibu sebut, tolong sebutkan namanya, maaf. Jadi nanti langsung bilang hadir ya. Yang pertama Fitria Ningsih. Hadiro. Oke, Fitria kemarin katanya sakit batuk ya. Udah sembuh sekarang? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Udah minum obat. Komik. Iya, sehat-sehat terus ya. Yang kedua adalah Sauli Angelina. Mas Mauli. Iya, Bu. Ada ya, hadir. Ada, Bu. Oke, Mas Yudi lagi ke kamar mandi. Kemudian ada Ratri. Hadir, Bu. Aduh, cantik sekali. Sehat ya, Ratri ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya, alhamdulillah. Baru jadian, Bu. Oh, jadian. Wow, luar biasa. Buka. Iya, kamu. Iya. Kemudian yang kelima ada Sri Wenda. Mana? Hadir, Bu. Sri Wenda katanya kemarin diare, udah sembuh sekarang? Udah, Bu. Udah Jangan kebanyakan. Iya, jangan kebanyakan makan seblak ya. Ya, siap, Bu. Ya. Oke. Yang kemudian ada Suci Febria. Mana? Hadir, yang Bu. Alhamdulillah ada, cantik banget Suci. Kemudian Terima ada kasih, Yosa. Bu. Yosa mana Yosa ya? Hadir, Bu. Iya, hadir. Iya, ada. Hadir, Bu. Oh iya. Iya. Sehat ya, Sa? Iya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih sudah diupdate semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Di kelas ini, siapa yang mau memimpin doanya? Coba. Ketua kelasnya lagi ke kamar mandi ya, jadi tolong yang lain, siapa yang mau memimpin doa? Saya aja, Bu. Boleh, Suci, boleh. Silahkan. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Suci. Sama-sama, Bu. Oke, hari ini Ibu pengen tahu dulu kabarnya gimana, pada baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya. Agak lemes Iya. sedikit, Baik, Bu. Kenapa Suci lemas? Banyak tugas, Bu. Iya, nggak apa-apa ya, namanya juga pelajar, jadi Iya, banyak tugas. tugas. Yang penting mah sehat-sehat, jaga kesehatan, makannya yang teratur. Jangan kebanyakan makan seblak kayak Wenda ya, kemarin juga Ya, diare Bu. dia. Ya. Iya, Bu. Oke, saya izin share dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, tolong panggil ibunya. Jadi nanti kan karena kelihatan. Terus nanti kalau misalkan ibunya terlalu cepat ngomongnya, langsung diingetin ya. Ibu jangan terlalu cepat ngomongnya atau seperti apa. Baik ya. Terima sebentar, saya share dulu. Kelihatan semuanya? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, tadi kita sudah berdoa, sudah ditanyain kabarnya gimana. Nah, sekarang menyanyikan lagu nasional Pre-Memory ya. Nah, dari pembelajaran kemarin, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang sudah masih tahu? Masih ingat? Pada lupa semua? Lupa, Bu. Tentang desain produk. Kan kemarin kita udah desain produk. Kan kemarin udah dibagi dua kelompok ya. Kelompok pertama itu bikin apa kemarin ya? Stick daun kelor. Ya, kemudian yang kedua itu membuat tentang hand sanitizer. Mas udah ingat belum? Sudah, Bu. Ya, minggu kemarin itu kita baru saja mendesainnya. Nah, sekarang saya tanya dulu per kelompoknya ya. Produk farmasi apa yang pelajaran sebelumnya sudah dibuat ya kelompok? Mangga yang kelompok 1, apa produknya?
Tadi Ibu udah spill sedikit. Kelompok 1 ada Suci, ada Lasma, ada Ratri, ada Yosa. Lasma, cepet jawab. Aku nggak tahu, Lasma. Iya. Ayo, kemarin bikin apa kemarin desain produknya? Apa ya? Bentar, Bu. Tadi kamu disebutin sama Ibu apa? Stik daun? Stik daun kelor. Stik Iya. daun kelor, Bu. Benar, masa lupa lagi baru kemarin Iya, ya. Bu. Kemudian yang kedua, bahan alam apa yang digunakan dalam produk sediaan yang sudah dibuat tiap kelompok? Apa kelompok 1 bahan alamnya? Ayo, kelompok 1 mana ini pada tidur? Bu, bahan alamnya daun kelor bukan? Ya? Iya, pinter. Itu kan bahan alamnya. Kemudian bentuk sediaannya apa tuh, Suci? Padat, Ibu. Iya, stick ya, nggak ada stick yang dari cairan ya, nggak ada. Iya. Sekarang Ibu mau tanya lagi yang ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Mas Yudi, ada Fitriani, sama Sri Wenda. Produk farmasi apa yang pada pelajaran sebelumnya sudah dibuat? Hand sanitizer lemon, Bu. Yang Oh, lemon, jadi Bu, bahan, lemon. iya pinter. Bahan alamnya berarti dari Lemon. lemon. Bentuk sediaannya? Cair. Cair apa? Cair, Bu. Oh, tidak gel ya, cair Iya, ya buatnya. Cair, Bu, yang disemprot. Oke. Mm-mm. Nah, karena sudah membuat desain produknya, pertemuan sekarang kita akan belajar tentang ini, desain kemasan. Ya, nanti harus ngerti dulu desain kemasan itu apa, jenisnya seperti apa, nanti di sini. Materinya kan sudah Ibu kasih ya, bahan alamnya ya, bahan ajarnya maksud Ibu. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang 3.4 menganalisis konsep desain kemasan produk farmasi, kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3.4.1 menganalisis konsep desain kemasan produk farmasi, yang ketiga 4.2 menganalisis tujuan desain kemasan produk farmasi, yang ketiga 4.3 menerapkan jenis dan produk desain kemasan produk farmasi, kemudian yang 3.4.4 menganalisis konsep desain kemasan produk farmasi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya melalui pengamatan, diskusi, dan menggali informasi mengenai desain kemasan produk farmasi. Peserta mampu yang pertama menganalisis konsep desain kemasan produk farmasi dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis tujuan desain kemasan produk sediaan farmasi dengan benar. Kemudian yang ketiga menerapkan jenis dan bentuk desain kemasan secara mandiri. Yang keempat menganalisis konsep desain kemasan produk kemasan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Di sini nanti ada namanya peta konsep. Jadi nanti setelah menganalisis bentuk kemasan, menganalisis tujuan desain kemasan, menganalisis jenis kemasan, nanti kita dapat menganalisis konsep desain kemasan produk farmasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu tidak? Wah, pada tidur semua ini. Tidak ada, Bu. Iya, Tidak oke. ada, Bu. Nah, sekarang saya akan menampilkan 2 gambar. Kalian pilih ya gambar mana yang menurut kalian lebih baik. Di sini, Baik, Bu. ya. Dari sini gambar ini mana yang menurut kalian lebih menarik? Gambar 2, Nomor Bu. 2, nomor 2, Bu. Gambar Oke, 2. kenapa kira-kira Gambar dua, kenapa Bu. gambar 2? Iya, kenapa gambar 2? Kenapa kira-kira? Soalnya ada keterangannya, Bu. Lebih. Iya, ada apa? Ada apa lagi? labelnya. Ada labelnya. Ada apa lagi? Warna, Bu. Ada lebih berwarna. Apa lagi? Ada tulisannya. Iya, ada tulisannya. Terus apa lagi? Ada gambarnya, Bu. Iya, ada Variatif gambarnya warnanya, ya. Bu. Iya, lebih banyak gambarnya, jadi lebih menarik ya. Jadi kalau misalkan kalian suruh membeli produk ini, mana yang akan kalian pilih? Berarti nomor 2. Nomor 2, Bu, bagus nomor 2. Iya, gitu. Makanya kenapa kita harus belajar tentang tentang desain kemasan. Kira-kira apa coba alasannya kenapa kita harus mempelajari desain kemasan? Oh, sebelum itu Ibu memperlihatkan produk hasil kakak kelas. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, ini kelihatan ya. Ya. Belum, Bu. Belum kelihatan di belum. saya. Di sini udah kelihatan belum?
Ada kelihatan? Sudah, Bu. Iya, ini ada hand sanitizer ya. Kemudian Ya, ada lagi ini. Ini kira-kira apa? itu Toples, toples, Bu. Iya, toples di dalamnya itu ada lilin aromaterapi. Oh, Ya. Oh, saya kira uang, Bu. Waduh, Lasma, Nasma ya. Terus, iya, di sini itu kan ini hasil produk kakak kelas kalian. Jadi sampai untuk membentuk desain kemasan seperti ini, anak kakak kelas kalian tuh harus menganalisis dulu kemasan itu, harus mengerti dulu, menganalisis dulu kemasan itu seperti apa, nanti tujuannya seperti apa, sampai bentuk kemasan yang cantik seperti ini ya. Nanti pun kalian kan sudah punya produknya. Jadi nanti setelah pembelajaran desain kemasan ini, kalian diharapkan bisa membuat desain kemasan sesuai dengan produk farmasi yang sudah dibuat. Kan tidak mungkin hand sanitizer cair kita simpan di wadah toples seperti ini. Cara pakainya gimana? Kan susah ya? Ya enggak? ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau misalkan hand sanitizer cair kita simpan atau hand sanitizer yang gel kita simpan di dalam wadah kemasan yang ada spraynya, kan susah keluarnya ya, karena bentuk sedianya Iya, tidak sesuai. Bu. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran desain kemasan adalah untuk membuat desain kemasan yang sesuai dengan produk sediaan farmasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemasan juga bisa berfungsi untuk mencegah kerusakan dari produk yang sudah kita buat. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tidak? Udah paham ya? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, Udah, Bu. kan sebelumnya Ibu sudah memberikan LKPD sama bahan ajar, udah dibaca belum? Baru Sudah, Bu. kapalnya, Bu. Selesai. Iya, tapi nanti dibaca ya, itu kan wajib Ibu ya kemarin, wajib dibaca sebelum pembelajaran Ibu, nanti dibaca ya. Iya, Nah, baik. nanti kita Ya, lanjut Bu. bagian kelompoknya kan Bu. sudah dilakukan ya. Iya Mas Yudi. Nah, untuk pemberian kelompoknya kan kemarin sudah ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, jadi melanjutkan. Karena nanti juga tujuannya nanti kalian akan membuat desain produk yang sudah dibuat sebelumnya ya. Terus kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau menampilkan ya. Itu kan Iya. saya satu kelompok sama Les Mauli, Bu. Terus Iya. produk saya tadi itu rencananya adalah sticky daun kelor. Bu, Iya. ganti, Bu. Jangan sticky daun kelor. Nanti Kenapa mau habis. diganti? Nanti udah pasti habis dimakanin Lasma, Bu, produknya. Gak apa-apa, itu kan sambil dijual aja, jadi Lasmanya yang Suci beli. mah bilang-bilang. Mendingan kita jual dulu biar kita dapat cuan. Baru Iya. kita Lasma suruh jajan. pakai masker, jadi nggak bisa makan. Oh, iya, nanti Lasmauli kalau misalkan mau beli ya ke kelompoknya, jadi nanti ada modalnya, ya nggak Suci ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Mau diganti nggak Harus beli ya jadinya? kamu ya. Jadinya mau diganti nggak produknya? Nggak usah, Bu. Kalau Lasma mau beli nggak apa-apa, Bu. Iya, Lasma jangan nakal ya, bantuin kelompoknya ya. Oke, udah ada yang tanya lagi nggak? Nggak ya? Di sini saya mau menampilkan video, ini juga sudah saya simpan di bahan pembelajaran ya, di bahan buku pembelajaran. Di situ ada videonya tentang kemasan. Yang saya tampilkan ini nanti memang saya ambil dari jurusan yang lain, bukan farmasi, tapi isinya tentang kemasan dan seperti itu hampir sama. Jadi mohon disimak. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang penting dicatat ya. Nanti Iya, kan, Bu. ya, nanti kan di LKPD juga ditanyain. Ya, sebentar. Sudah ada suaranya? Sudah ada suaranya belum? Kecil, Bu. Kecil sekali, Bu. Kecil. Udah besar?
Nanti di videonya ada tulisan-tulisan ya. Jadi kalau nggak kedengeran dibaca aja. Kemasan sama Baik, pentingnya Bu. dengan kualitas produk yang dikemasnya dan harus dapat melindungi produk yang dikemasnya dengan baik. Desain branding dan kemasan produk olahan lokal masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik produk bagi konsumen di pasaran modern. Karena terlalu sederhana, akibatnya kurang bisa menarik perhatian konsumen. Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kemasan langsung, bagian luar, pembungkus, dan lain-lainnya, dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan pemajangan. Menurut Denger, pengemasan adalah desain pembuatan kemasan untuk barang eceran. Akan tetapi sebenarnya lebih dari itu. Pengemasan diterapkan sama kepada produk konsumsi untuk produk industrial. Pengemasan merupakan subjek yang kompleks yang telah menjadi suatu bagian penting dari promosi produk apa saja, walaupun dikhususkan untuk produk makanan dan ini tidak dapat dipisahkan dari penjualan. Jenis-jenis kemasan. Ditinjau dari segi bahan yang digunakan, kemasan dibagi menjadi A. Kemasan fleksibel atau flexible packaging adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Contoh aluminium foil, film plastik, kertas, dan lain-lain. B. Kemasan rigid atau rigid packaging adalah kemasan kaku yang bersifat kuat dan kukuh. Contoh botol kaca, kaleng, dan peti kayu. C. Kemasan semi-fleksibel atau semi-fleksibel packaging, kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contoh kertas karton dan kardus. Jenis-jenis kemasan ditinjau dari segi fungsinya antara lain A. Primary packaging atau kemasan dasar, disebut juga kemasan primer. Kemasan ini biasanya berukuran lebih kecil, langsung membungkus produk atau secara langsung berhubungan dengan produk. B. Secondary packaging atau kemasan tambahan atau kemasan sekunder adalah kemasan yang biasanya berada di lapisan kedua atau lapisan luar dan satu kesatuan dengan primary packaging. C. Tertiary packaging atau kemasan tersier, yaitu pengendali terbesar yang biasanya digunakan dalam proses pengiriman. Contoh kardus. Oke, udah dilihat ya videonya? Sudah, Bu. Iya. Bu. Nah, sekarang dari video itu kan tadi ada materi-materinya ya sedikit. Sekarang kita buka ke LKPD. Ayo dibuka LKPD-nya, nanti per kelompok kan dapat tugas dapat yang harus dikerjakannya. LKPD-nya dibuka. Nah, kelompok 1. Ini kurang besar ya? Kelihatan nggak? Coba kelompok 1, Ratri, coba. Apa pertanyaannya? Belum bisa baca, Bu, saya. Kurang besar ya? Iya. Saya aja, Bu. Oh iya, Suci boleh. Ratri Kelompok gimana masa satu. nggak bisa baca? Kelompok 1, Nggak apa-apa lah. sebutkan fungsi dan tujuan kemasan. Yang kedua adalah sebut dan jelaskan pembagian kemasan berdasarkan struktur isinya. Kalau kelompok 2, siapa yang mau baca? Fitri? Fitri nggak ada? Ada, Bu. Oh Ada, iya, Bu. boleh. Bacain, Fit. Kelompok 1. Mari Kelompok berlatih. 2, sayang. Bacanya kelompok 2. Maaf, Bu, nggak fokus. Iya, nggak apa-apa. Kelompok 2. Sebutkan fungsi dan tujuan kemasan. Nomor 2. Sebut dan jelaskan pembagian kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2 kan nomor satunya ada fungsinya, tugas yang pertama itu sama ya, yang kedua itu kan beda. Nanti hasilnya bisa saling sharing. Nah, untuk tugas yang kedua, bukan tugas yang kedua, tapi LKPD, kegiatan pembelajaran yang kedua itu, nanti peserta didik mengamati gambar yang disajikan, analisis kemasan berdasarkan struktur isi dan frekuensi pemakaian. Di LKPD sudah saya bagi 2 ya,
Ada yang kelompok 1 ada 5 gambar, kelompok 2 ada 5 gambar. Nah, tugas yang kegiatan yang pertama dan kegiatan yang kedua di LKPD, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, semuanya harus ikut berdiskusi ya. Jadi nanti semua orang harus terlibat dalam diskusi itu. Nanti kalau sudah beres, kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti panggil ibunya. Nanti boleh dipresentasikan. Hasilnya boleh dalam bentuk LKPD-nya saja, tidak perlu PowerPoint ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Boleh. Sok silahkan berkelompok kerja ya. Jangan ada yang tidur. Iya, Bu. Iya, nanti saya lihat dari sini mana yang tidur, mana yang nggak ikut kerja. Mas Yudi mana ini? Mas Yudi hilang. Oh, ada 2. Saya nggak lihat Mas Yudi, maaf ya. Kelompok 1 udah beres belum? Waktunya cuma 20 menit ya. Belum, Bu. Ya. Kelompok 2 udah sampai mana? Kelompok 1 udah sampai mana? Kok pada diam-diam aja nggak ngobrol? Cuma di sini aja, Bu, tapi udah dikerjain. Oh iya. Udah mau selesai. Iya, pintar. Menit lagi ya, harus sudah beres semua ya. Kalau sudah selesai nanti kirim ke grup WA, nanti Ibu tampilin. Oke, 1 menit lagi. Sudah, Bu. Oke, Mas Yudi udah kirim ya, kelompok 2. Ya, Bu. Kelompok 1. Ratri udah beres belum? Sudah, Bu. Sudah. Saya cek dulu. Sudah, Bu. grup. Sudah selesai. Oke, saya cek dulu ya di grup WA-nya. Nanti yang presentasi langsung aja ya. Ya, Bu. Iya. Oke, ini untuk kelompok 1 dulu. Ini lembar pengamatannya sudah terlihat ya. Saya coba saya besarkan. Oke, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ratri ya? Siap, Bu. Siap. Boleh. Teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Yang nomor 1, ini untuk melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Kemudian yang kedua, sebagai identitas produk, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Untuk yang nomor 2, kemasan itu ada 3 jenis. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi wadah pangan. Kemudian yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng, susu, atau kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Yang ketiga, kemasan tersier dan quarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, mengirimkan, atau mengidentifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Oke, kemudian yang kegiatan keduanya, siapa yang mau presentasi? Yosa mau? Apa Lasma atau Suci? Boleh, Bu. Ya. Gambar yang pertama itu struktur isinya kemasan primer. Frekuensi pemakaiannya kemasan sekali pakai. Gambar yang pertama. Yang keduanya kemasan sekunder, kemudian kemasannya sekali pakai. Iya. Biasanya ini kemasan obatnya. Iya. Kemudian yang nomor 3 ini gambar obat sirup ya. Ini kemasannya primer, kemasannya sekali pakai. Iya. Terus yang keempat ini obat injeksi.
kemasan primer, kemasan sekali pakai. Selanjutnya ini gambar botol sirup ya Bu ya, sirup. Iya. Ini kemasan primer, kemasan dapat dipakai berulang kali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, baik sekali pengerjaannya. Sekarang untuk kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Wenda mau? Boleh, Bu. Boleh, sok. Nomor 1 A. Melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Ya. B. Sebagai identitas produk. Kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Nomor 2, kemasan sekali pakai disposable. Kemasan ini langsung dibuang setelah 1 kali pakai, contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi kepada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik, contohnya botol minuman dan botol kecap. Ketiga, kemasan yang tidak dibuang. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Oke, terima kasih Wenda. Yang Sama, Bu. coba yang kegiatan keduanya siapa yang mau presentasi? Fitri apa Mas Yudi? Dari kelompok 2? Fitri Bu, Fitri. Boleh Fitri. Ya. Fitri suaranya kurang kenceng. Oh iya Bu, ada Bu suaranya Bu. Ada. Kenceng. Struktur isinya kemasan primer, frekuensi pemakaiannya kemasan sekali pakai. Oke, yang Untuk kedua. yang keduanya kemasannya primer, kemasannya juga sama sekali pakai. Iya, ketiga. Yang ketiga, untuk kemasan yang ketiga ini kemasan primer, kemasannya juga sama sekali pakai. Iya, Yang keempat. keempatnya kemasan primer juga, kemasannya yang tidak dibuang. Iya, kelima. Yang terakhir, kemasan primer, ini kemasan yang dapat dipakai berulang. Oke, terima kasih buat semuanya. Bagus-bagus ya. Yang pengerjaan semuanya hebat. Nah, nanti coba saya share screen lagi ya. Oke, sudah semua presentasi penyajian datanya dari LKPD yang tadi saya kasihkan, ada fungsi peran kemasan. Kedua kelompok sudah paham ya, tadi ada melindungi dan mengawetkan produk, kemudian yang kedua ada sebagai identitas produk. Sudah pintar semua. Kemudian ada lagi, di sini ada berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Tadi udah pintar nih, kelompok 1 udah menjabarkan, ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Di sini ada saya kasih gambaran contohnya. Ini kemasan primer. Aduh, maaf. Ini ada kemasan primernya, kemudian sekundernya, kemudian ada kemasan tersier. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tidak? Udah paham ya untuk jenis? Paham, Bu. Iya, jenis kemasan. Jadi jangan salah lagi ya. Kemudian dari dari LKPD tadi ada berdasarkan pemakaian, ada kemasan sekali pakai, ada kemasan yang tidak dapat dipakai berulang kali, kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Kemudian ada contohnya di sini ada kemasan sekali pakai, ada permen ya. Kemudian ada botol, kemudian ada kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Tadi habis istirahat ya, sebelum pelajaran Ibu. Tadi ada jajan nggak? Jajan makanan nggak? Enggak Bu, enggak bawa uang Bu. Nggak bawa uang, ya ampun. Mas Yudi kenapa nggak bilang? Nanti Ibu kasih ya, nanti mau minta. Bu, kalau gitu saya juga nggak bawa uang, Bu. Oh, Las Mauli. Tadi jajan apa? Tadi jajan cilok ya? Seblak, Bu. Tadi seblaknya dilihat wadahnya pakai apa dia? Pakai Masuknya dia piring, kemasan pakai piring, primer apa Bu. sekunder? Berarti dia masuknya ke kemasan apa? Primer apa sekunder? Primer, pinter. Yang lain, jajan apa lagi? Coba.
Nggak ada yang Saya jajan bawa lagi? Cuma bekal Bu nasi. tadi dari rumah. Oh iya, bekalnya wadahnya kemasannya pakai apa, Ratri? Pakai plastik Bu. Pakai plastik? Nasinya dikasih plastik? Hah? Iya. Gimana? Ya ampun. Nggak boleh ya Bu? Nanti mah pakai wadah nasi ya. Oh Nanti gitu. minta ke mamahnya, mama beliin wadah nasi yang warna-warni. Ratri suka warna apa? Misalkan warna biru, minta yang warna biru. Iya, oh gitu. Kalau misalkan plastik yang tadi dia termasuk ke kemasan apa tuh Ratri? Primer, sekunder, apa tersier? Primer Bu, kan dia Oke. langsung diwadahi itu produknya. Iya, terus kalau misalkan dari struktur frekuensi pemakaiannya dia sekali pakai, kemasan yang Sekali dapat pakai Bu. iya Tadi langsung langsung dibuang ya. buang. Iya. Iya. Jadi gitu ya, Nak ya. Jadi semua di lingkungan kalian pun kalian akan melihat kemasan primer, sekunder, tersier, kemudian di dunia farmasi pun ada obat-obatan, kita juga bisa lihat ada yang sekali pakai atau misalkan kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Kemudian di dalam kemasan tuh ada namanya merek. Ya, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Contohnya, coba siapa yang bisa mencontohkan merek yang pernah kalian lihat? Yang yang sering jajan apa? Merek apa? Yang paling sering kalian lihat? Kayak Citato Teh pucuk. gitu Bu. Teh pucuk apa? Apa Fitri? Nggak kedengeran? Citato Bu, Citato. Citato, Ciki ya? Iya Bu. Taro Bu, taro. Nah Coca-Cola itu. Bu. Apa? Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, itu Coca-Cola ya Mas. Bukan Mas Surya Yudi so imut lagi Bu. Iya, nggak apa-apa dia imut sendiri di kelas ini ya, yang paling ganteng pokoknya mah di kelas So ini. imut. Iya. Ya itu ya merek. Jadi nanti kalau misalkan merek itu, jadi sebagai promosi juga. Jadi nanti di dalam produk kalian nanti kan sudah punya produk sendiri, dibikin mereknya yang lucu. Jadi nanti sebagai promosi juga gitu. Kemudian nanti saya kasih contoh nih. Ada lagi yang namanya merek yang lain. Ada Dunkin Donut, ada KFC. Ada yang sering jajan ini? Sering Bu. Iya, Waduh, jadi itu enak-enak Bu. iya enak-enak ya Lasma ya, sering jajan kelihatan Iya, Lasma abis nih. ini kita jajan Ya yuk. iya, jadi nanti ayo jajan habis ini, habis istirahat jajan lagi. Bu di sini Iya, mah nggak ada yang yang gitu gitu. Bu. Kamu yang traktir ya. Iya, nanti Lasma yang traktir katanya tuh udah janji. Tenang Suci ya. Asik. Aku ikuti praktek Lasma. Ya, semuanya nanti diajakin ya Lasma ya. Nanti kita janjian di grup WA kita ya. Iya. Yang nggak ada Bu Fuji. Kalian nakal. Oke, itu merek ya. Jadi sebagai tanda promosi juga. Kalau misalkan saya hapus KFC-nya, masih tahu nggak itu merek apa dari produk KFC? Tahu Bu. Tahu Bu. Ya, makanya sebagai penanda Kan produk. kentara orang tuanya Bu. Iya, jadi makanya walaupun tidak ada KFC-nya, nanti walaupun orang lain juga lihat itu pasti oh itu KFC. Nah, untuk produk kalian pun sama seperti itu nanti kalian juga harus membuat merek yang lebih menarik. Gitu. Contohnya misalkan cilok isi kunyit gitu ya. Nanti nama mereknya apa gitu, kunyit tos atau apa gitu. Jadi nanti Bu. cilok nyet. Itu kan lucu ya nama mereknya. Jadi walaupun jadi lucu-lucuan boleh, tapi kan nanti tetap Cinyit iya boleh. Jadi itu kan nama produk juga sudah menarik, si mereknya juga sudah menarik. Pinter anak-anak ibu mah. Tukang jajan ya semuanya. Oke, ini untuk contoh di obat-obatan. Ada Oskadon, ada Bintang 7, ada Bodrek ya. Ini juga ada di iklan ya. Kalian nanti juga bisa lihat. Kemudian di sini ada label makanan dan minuman. Label itu apa sih? Kalau di obat itu apa? Untuk apa label? Ada kan ya? Ada etiket, ada label. Ingat nggak? Penandaan Bu. Iya, penandaan. Di label makanan pun ada. Ya, ini saya perlihatkan gambarnya. Ada nama dagang.
Ini produknya Snacky, keripik ikan. Ada nama produk, ada label halal, ada nama dan alamat produsen, ada nomor izin edar, keterangan kadaluarsa, isi atau berat bersih, kemudian ada daftar bahan, informasi alergen. Di sini mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Di sini yang dicetak tebal adalah ikan bilis. Karena kadang-kadang ada orang yang alergi ya kepada ikan-ikanan. Nah, di sini ada nih informasinya. Kemudian ada ingredients, ada informasi nilai gizinya di situ, ada karbohidrat, vitamin dan sebagainya. Kemudian ada kode produksinya dan ada barcode-nya. Itu untuk di kemasan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Udah paham semua? Sudah, Bu. Iya, nanti dibaca lagi materi-materi dan seterusnya ya, dan LKPD-nya juga nanti dibaca-baca lagi. Oke. Kesimpulannya, secara umum fungsi kemasan adalah untuk melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk. Kalau sudah paham, sekarang silahkan lihat grup WA-nya. Saya akan kirimkan untuk kuis ya. Saya akan kirimkan melalui Google Form. Diisinya sebentar aja ya, 2 menit. Cukup ya? Susah nggak, Bu? Gampang, kalau kamu tadi udah ngerjain dari atas, LKPD sama bahan pembelajaran sudah dibaca, itu gampang Oke, sekali. Bu. Ya, sok sekarang udah saya kirim, dibuka. Nanti kalau yang sudah langsung bilang sudah ya, karena ibu nggak bisa lihat kalian. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Mas Yudi sudah, ada yang lain? Udah, siapa udah semua? Sudah, Bu. Oke, Lasma Bu. udah? Belum tuh, Bu. Belum ya? Yosa udah, Yosa? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Iya, siap. Oh, Yosa udah. Yang nomor 17 ya. Ini udah? Iya. Sudah? Mas sudah belum? Udah, Bu. Udah masuk belum, Bu? Ya, nanti saya cek ya. Nanti hasilnya saya masukkan ke penilaian aja. Jadi nanti kalau misalkan ulangan baru nanti dikalkulasikan nilainya ya. Boleh sambil nonton YouTube ya. Iya. Nonton Kenapa YouTube Yosa? jangan nonton Gosip. Kenapa Yosa? Lagi nonton YouTube? Iya, lihat kemasan, Bu. Lihat kemasan Oh produknya. iya. Oke. Nah, sekarang refleksi dulu kesimpulan kegiatan hari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, Mas Yudi, silahkan. Iya, Bu. Udah belajar kemasan, Bu. Kemasan Ya, itu kayak orang, Bu. Perlu pakai baju juga, Bu, produknya. Iya, pinter banget Mas Yudi. Yang lain? Ada lagi? Fitri mungkin nambahin, Fitri. Fitri, coba Fitri. Ya, Bu, sama Bu. Pakai jaket juga, Bu. Ada kemasan sekunder berarti. Iya, pinter banget Fitri. Pakai jaket ya, nanti kedinginan kemasannya, produknya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian sukai dari pelajaran desain kemasan? Siapa yang mau? Wah, pada tidur ini. Kelompok 1 bikin keripik lumayan. Iya, keripik lumayan. Bisa dijual, Bu. Iya, pinter. Nanti kan kita sudah memproduksi, kita akan mempromosikannya. Nanti belajar lagi kita cara promosi. Ya. Kemudian, apa yang belum kalian pahami dari pelajaran ini? Udah paham semua? Belum? Paham, Bu. Sudah, Bu. Udah paham. Alhamdulillah. Ya, dari pembelajaran hari ini, semua anak-anak ibu udah pinter, udah paham semua. Nanti pertemuan selanjutnya kita harus mendesain kemasan sesuai dengan produk yang sudah kita buat. Tadi kan kita sudah memahami, sudah mengidentifikasi kemasan apa saja. Ya, siap ya? Nanti pertemuan selanjutnya ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi sudah sama Suci ya. Sekarang Mas Yudi ada? Mas Yudi hilang lagi ya? Hadir, Bu. Oh iya. Mari kita berdoa, Mas Yudi, ajak pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk baik, teman-temanku sekalian. Hari ini kita selesai belajar, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Doa dimulai.
doa selesai. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yudi, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Iya, terima kasih anak-anak. Terima